Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Ade Prayoga. Saya dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok merupakan salah satu peristiwa yang membekas di sepanjang sejarah Indonesia. Peristiwa ini adalah peristiwa penculikan terhadap Soekarno dan Hatta terjadi pada 16 Agustus 1945. Peristiwa Rengas Dengklok menjadi peristiwa yang memiliki ketertarikan terhadap pengumuman proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Lantas, bagaimana proses terjadinya peristiwa Rengas Dengklok? Kala itu, Indonesia sedang dijajah oleh Jepang karena ambisi Jepang yang ingin membangun Imperium Asia Timur Raya pada masa Perang Dunia II. Dari peristiwa tersebut, Jepang mengalami kekalahan yang ternyata memberikan dampak besar pada Indonesia. Sejak saat itu, ketegangan pun mulai muncul antara golongan tua dan golongan muda. Golongan tua dan golongan muda memiliki perbedaan pendapat terkait kapan waktu yang tepat untuk mengumumkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pemerintahan Jepang yang dengan tegas melarang penduduk Indonesia untuk mendengarkan radio di luar negeri menjadi salah satu penyebab terhambatnya pengumuman proklamasi. Namun, berkat keuletan para pemuda Indonesia, terutama yang bekerja di kantor berita, berita menyerahnya Jepang tanpa syarat sekutu pun sampai di Indonesia. Sultan Syahrir yang mendengar berita kekalahan Jepang melalui radio gelap pun lantas mendesak Soekarno-Hatta untuk segera melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun, Soekarno-Hatta menginginkan agar proklamasi dilakukan melalui PPKI, Badan Buatan Jepang. Merasa tidak puas dengan jawaban tersebut, para golongan muda pun lantas menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Tokoh-tokoh yang sering disebut sebagai golongan tua adalah Soekarno dan Muhammad Hatta, para anggota dan pengurus BPUPKI dan PPKI. Golongan muda yaitu Soekarni, Khairul Saleh, Yusuf Kunto, Dr. Muwardi, Sudanco Singgi, Wikana, Sayuti Melik, Sudiro, Johar Nur, Kusnandar, Subadio, Subianto, Margono, Adam Malik, Armansyah. Pada tanggal 15 Agustus, golongan muda mengadakan rapat di Pegangsaan Timur, Jakarta, terkait kapan pengumuman proklamasi kemerdekaan Indonesia sebaiknya dilakukan. Rapat yang dipimpin oleh Khairul Saleh ini kemudian menyepakati bahwa kemerdekaan Indonesia adalah keputusan dari rakyat Indonesia, bukan Jepang. Malamnya, para golongan muda mengutus Wikana dan Darwis untuk menemui Soekarno dan Hatta. Mereka menuntut agar proklamasi kemerdekaan dilakukan pada 16 Agustus 1945. Jika Soekarno-Hatta menolak, maka akan terjadi sebuah pergolakan besar. Namun, permintaan Wikana dan Darwis ditolak oleh Soekarno dan Hatta. Soekarno tidak bisa melepas tanggung jawabnya sebagai ketua PPKI, sehingga ia harus berunding lebih dahulu dengan Badan Buatan Jepang itu. Karena menerima penolakan dari Soekarno dan Hatta, Wikana dan Darwis lantas kembali dan mengadakan rapat yang digelar di Jalan Cikini 71 Jakarta. Rapat tersebut dihadiri oleh para tokoh golongan muda lainnya. Mereka pun memutuskan untuk membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok guna menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Setelah Soekarno dan Hatta diculik ke Rengas Dengklok, Soekarno di hadapan Sudanco Singgi memutuskan untuk bersedia mengadakan proklamasi setelah ia kembali ke Jakarta. Golongan tua dan golongan muda pun menyepakati keputusan bahwa proklamasi kemerdekaan harus dilakukan di Jakarta oleh Soekarno. Esok harinya, Ahmad Subarjo rela menaruhkan nyawanya dengan menjemput Soekarno dan Hatta untuk kembali ke Jakarta dan menjamin proklamasi kemerdekaan terselenggarakan. Hasil setelahnya terjadi peristiwa Rengas Dengklok adalah proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Sekian tentang peristiwa Rengas Dengklok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.